Ada konser pujian spektakuler di gereja, tapi Opa Budi di rumah sakit, nggak ada satupun yang datang ngejenguk dari gereja. Gereja kita sibuk, tapi sibuk dengan hal yang benar atau salah? Halo warga Kristus dan Shalom. Balik lagi di channel ini. Kali ini kita akan bahas topik yang agak sensitif tapi penting. Apakah gereja kita terlalu sibuk dengan acara sampai lupa melayani jemaatnya? Kalau kamu jemaat yang pernah merasa kesepian di tengah keramaian gereja, atau mungkin kamu pelayan gereja yang mulai bertanya-tanya, kita ini gereja atau event organizer? Ya, video ini buat kamu. Acara besar, tapi jemaat kecil tidak terlihat. Kita mulai dari realita yang menyedihkan, tapi nyata. Banyak gereja zaman sekarang penuh dengan agenda. Retreat pemuda, konferensi, seminar, KKR, konser, lomba, basar, bahkan lomba makan kerupuk saat 17-an. Bukan berarti ini semua salah. Ya, tapi mari kita tanya, siapa yang dijangkau? Siapa yang dilayani? Ada jemaat yang nggak bisa ikut event karena faktor ekonomi, malahan sampai nggak bisa isi persembahan, tapi lu tetap nodong pakai kantong persembahan. Ada jemaat anaknya sakit, tapi lu tetap suruh dekorasi gereja. Kadang gereja kita seperti sirkus, sibuk menghibur tapi lupa menguatkan. Yesus nggak pernah buat konser, tapi selalu kunjungi orang. Kalau kita lihat kehidupan Yesus, apakah pelayanan utamanya? Apakah dia menggelar acara besar? Atau branding Instagramable? Enggak. Yesus justru datang langsung ke orang-orang yang sakit, berdosa, dan tersingkir. Dia datang ke rumah Zakius. Dia menyentuh orang kusta. Dia menangis bersama Maria saat Lazarus mati. Gereja seharusnya cermin Kristus, tapi kalau gereja lebih suka bikin poster acara daripada menyentuh hidup jemaat, kita harus waspada. Pelayanan jemaat itu bukan sekedar ibadah minggu. Kita kadang terjebak dalam mindset yang penting mereka datang ke gereja, nanti kita layani lewat khotbah dan pujian. Atau lebih mementingkan mengisi ratusan bangku kosong gereja daripada memenuhi kekosongan jemaat. Tapi pelayanan bukan cuma soal ibadah minggu, itu cuma 1 jam dari 168 jam dalam seminggu. Bagaimana dengan 167 jam lainnya? Siapa yang menghadiri saat jemaat butuh didengarkan? Siapa yang menemani anak muda saat bergumul dengan kecanduan? Siapa yang mendampingi ibu muda saat stres dengan keluarganya? Kalau kita hanya kuat di panggung, tapi lemah di ruang tamu, itu bukan gereja. Itu teater. Ini ada informasi terbaru dari BMKG atau Badan Meteorologi. Ya, maksudnya itu dari Badan Meteorologi dan Geosoro. Gereja butuh gembala, bukan cuma pertunjukan. Yesus adalah gembala, artinya dia mengembalakan, bukan sekedar menghibur. Mengembalakan itu mengenal domba satu persatu. Apakah pendetamu mengenal domba-dombanya? Tahu siapa yang sedang sakit dan mencari domba yang hilang, bukan mencuri domba lain. Sayangnya, banyak gereja sekarang berubah fungsi. Dari gembala menjadi entertainer, dari pengayom menjadi event organizer, dari komunitas jadi kerumunan. Apa yang jemaat butuh? Acara hebat atau kehadiran nyata? Boleh kita buat acara, tapi mari kita tanya dulu, apakah acara ini benar-benar menjawab kebutuhan jemaat? Gereja membuat banyak ibadah dari hari Senin sampai hari Minggu, hanya memenuhi target persembahan, atau membuat acara besar agar nama gereja bisa dikenal. Contoh, retreat, bagus. Tapi apakah ada follow up setelah itu? Seminar pernikahan, hebat. Tapi apakah ada pendampingan per pasangan yang sedang konflik? Konser, wah, mantap. Tapi apakah musisinya tahu kondisi jemaat?
Seringkali kita lebih sibuk mengisi kalender daripada mengisi hati jemaat. Ini gerak ya sampai akunnya dong. Fuk, fuk. Aduh nah. Wah. Pelayanan itu kotor, capek, tapi kudus. Pelayanan sejati nggak selalu tampil di atas panggung. Kadang justru duduk di samping kasur orang sakit, mengantar makanan ke keluarga yang baru kehilangan, menangis bersama mereka yang kehilangan arah. Itu nggak viral, nggak trending, tapi itulah pelayanan sejati. Gereja harus belajar melayani dalam diam, bukan hanya tampil dalam lampu sorot. Evaluasi, apakah gerejamu mengasihi atau hanya menyibukkan? Coba tanya dirimu sendiri, ketika kamu sedang down, apakah gerejamu ada? Pernahkah ada yang meneleponmu bukan untuk undangan acara, tapi hanya sekedar tanya, kamu bagaimana? Kalau jawabannya jarang atau bahkan tidak sama sekali, mungkin sudah waktunya gereja bertobat, karena lebih baik punya jemaat yang sedikit tapi terurus, daripada banyak yang hadir tapi kosong hati. Kita butuh reformasi, dari event ke empati. Gereja hari ini tidak butuh program baru, kita butuh hati yang baru. Mungkin sudah waktunya kita stop sejenak dari kesibukan. Apakah kita masih setia mengembalakan atau hanya berusaha mengesankan? Lebih baik punya satu kunjungan tulus daripada 10 acara yang bikin stres semua panitia, capek dan menguras tenaga, dan pemimpin gereja hanya bilang, ini untuk pelayanan. Pemimpin gereja yang memberdayakan jemaat seperti sapi perahan dan berlindung menggunakan perisai pelayanan. Maaf Pak dan Ibu, rasanya saya ingin membicara kata kotor kepada Anda. Kalau kamu adalah jemaat yang pernah merasa dilupakan atau tidak dianggap, kamu tidak sendiri. Tuhan tetap melihatmu. Dan mungkin lewat video ini, Tuhan sedang berbicara pada gerejanya. Kalau kamu pelayan gereja, ayo bangkit. Tinggalkan budaya sibuk yang kosong, dan mulai kembali ke pelayanan sejati. Berani share video ini ke pemimpin gerejamu, berani ajak rekan sepelayananmu, buat evaluasi ulang acara-acara kita, agar mereka sadar dan bertobat. Karena mungkin sudah saatnya kita berhenti jadi gereja yang sibuk dan mulai jadi gereja yang peduli. Kalau kamu punya pengalaman seperti ini, tulis pengalamanmu di kolom komentar. Siapa tahu ada pendeta atau ketua panitia bisa sadar dan terbuka matanya. Sampai di sini dulu pembahasan kita. Jadilah gereja yang peduli. Tuhan Yesus memberkati dan keep on fire.